فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى يوم القيامة أما بعد Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami cipta kalian, kepada tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Mari kita yang mengantar jenazah beliau untuk bisa mengambil pelajaran akan pasti setiap dari kita juga akan mengalami saat-saat seperti ini, saat kematian. Dan salah satu petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam saat seperti ini untuk mendoakan saudara kita, mendoakan sahabat kita dengan dua doa yang utama, agar supaya beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya beliau dikokohkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur saat ini. Mari setiap kita berdoa menghadap ke kiblat dengan dua doa ini. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Amin ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam mengantar jenazah sahabatnya bersama para sahabat. Saat itu Nabi berfikir dengan fikiran yang sangat dalam. Nabi berfikir dengan fikiran yang sangat serius. Sampai digambarkan seolah-olah Nabi alaihi salatu wassalam seperti orang yang duduk, yang kepalanya ada burung di atasnya. Saking dalamnya Nabi berfikir. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam memikirkan tentang kejadian di alam kubur. Nabi ingatkan sahabatnya, ta'awwadhu min adzabil qabr. Minta perlindungan kalian dari azab kubur. Nabi ingatkan sahabatnya agar supaya mempersiapkan diri akan kejadian yang pasti kita akan alami, cobaan di alam kubur. Di alam kubur seperti saat ini jamaah, kita akan mengalami satu pertanyaan, fitnah kubur yang di dalamnya terkandung 3 soal. Yang pertama, siapa yang kamu sembah? Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga, siapa nabimu? Menjawab saat ini adalah mudah bagi kita, bahwa yang saya sembah adalah Allah. Agama saya adalah Islam. Nabi saya adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi jawaban di alam kubur hanyalah saat kita mampu mewujudkan 3 ini dalam kehidupan keseharian kita. Mustahil kita akan menjawab Allah yang saya sembah di alam kubur kalau dalam kehidupan dunia kita tidak pernah solat. Kalaupun solat, kita tidak hanya solat hanya kepada Allah. Kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur hanyalah mereka yang dalam kehidupan dunia beribadah kepada Allah, solat hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Mari jamaah, ambil pelajaran bahwa saat datangnya ajal, kita pun akan mengalami hal-hal ini. Siapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan, Mar-Rabbuk, siapa yang kamu sembah? Dengan jawaban yang harus kita wujudkan dalam kehidupan, bahwa Allah satu-satunya yang saya sembah, tak ada yang berhak disembah selainnya. Itu adalah perwujudan dari La ilaha illallah. Pertanyaan kedua pun kita tidak akan mampu menjawabnya di alam kubur. Apa agamamu? Kalau dalam kehidupan keseharian, kita tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Demikian pula pertanyaan yang ketiga, Waman nabiyyuk, siapa nabimu? Kita tidak akan bisa jawab, kecuali hanya saat dalam kehidupan dunia, Nabi Muhammad betul-betul yang besar dalam kehidupan kita. Sabda Nabi, petunjuk Nabi, perbuatan Nabi, bagaimana Nabi hidup, itulah yang
kita ikuti. Siapa yang seperti ini hidupnya, insyaallah ta'ala Allah akan kokohkan dia untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi. Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan. Saat-saat seperti ini jamaah adalah saat-saat untuk sadar, saat-saat untuk kembali, saat-saat untuk memperbaiki diri. Yang tidak pernah sholat, segera sholat sebelum tiba saat-saat seperti ini. Yang bermalas-malasan sholat, segera memperbaiki sholatnya. Yang sholatnya belum tepat di atas petunjuk Nabi, segera perbaiki sholatnya. Demikian pula amalan-amalan lain. Sebab sholat dan amalan inilah jamaah yang akan menemani kita di alam kubur. Yatba'ul mayyit thalatha, kata Nabi. Mayat akan diikuti oleh 3. Malu wa ahlu wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang pulang 2. Harta dan keluarga kembali. Wa yabqa amalu. Yang tinggal tetap menemani hanyalah amalan. Jadi beramal untuk mempersiapkan teman kita di alam kubur. Yang akan terus menemani kita dalam kebahagiaan di alam kubur. Guna menanti kebahagiaan yang tiada tandingannya di negeri akhirat. Tidak boleh tidak, harus dengan amalan. Tidak boleh tidak, harus dengan amalan yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari beragam pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kerabat yang ditinggal, sahabat-sahabat yang ditinggal, yang betul-betul merasakan kesedihan saat ini, maka mereka yang ditinggal, yang merasakan kesedihan saat ini, hendaknya berbahagia dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma li abdil mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya fasabara wahtasab illal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada pahala untuk hambaku yang beriman saat saya cabut orang yang paling dicintainya dari penduduk dunia. Tidak ada balasannya mereka yang seperti ini. Kemudian dia mampu bersabar dan mengharap pahala, maka tak ada balasannya kecuali hanyalah surga. Jadi orang-orang yang ditinggal saat-saat seperti ini, saat bersedih. Tapi ingat, itu juga adalah sekaligus saat-saat untuk mendapatkan jaminan surga. Caranya bersabarlah dan harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan larut dalam kesedihan. Sambut ketentuan Allah ini dengan pernyataan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan pahala di sisinya. Dan terakhir, mungkin mewakili keluarga, sahabat-sahabat, kalau dalam kehidupan beliau mungkin pernah melakukan muamalah yang keliru, ada yang disinggung, ada yang disakiti, tolong minta maafnya, dimaafkan. Dan kita yang memaafkan, insyaallah ta'ala akan mendapatkan maaf Allah yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian, kalau beliau pernah memberi, pernah mengutang, pernah memiliki pinjaman, maka ya hendaknya kita ikhlaskan. Yang dengannya akan menjadi kebaikan besar bagi kita. InsyaAllah ta'ala saat-saat kita seperti ini juga, orang-orang yang meminjamkan kita akan mengikhlaskan kita. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang harus segera dituntut, maka datangi ahli warisnya, informasikan, beritahu segera, agar supaya diselesaikan. Sebab bagaimanapun baiknya seseorang, pinjaman itu akan membuat seseorang bermasalah di alam kubur. Akan tergantung keadaannya di alam kubur dengan pinjaman. Karena itu maafkan pinjaman ini atau segera datangi ahli warisnya agar supaya bisa dituntaskan atau diambil alih tanggung jawab pinjaman itu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni beliau dan meluaskan kuburan beliau, menjadikannya sebagai kenikmatan di alam barzah sebelum kenikmatan di negeri akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mengambil pelajaran dalam peristiwa seperti ini untuk kita jadikan
pedoman dalam hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiba waghfir lana warhamna mahyana أحياءنا وأحياءنا وأمواتنا يا أرحم الراحمين إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.